siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena PDI partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya dua. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua dua orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan? Paradoks Prabowo. Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin meminta pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu, oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang, tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia 2015 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasang undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka. Di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Fafa berlanjut. Jadi, yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih. Dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya mutar-mutar semua itu yang terjadi. Coba bisa bayangkan,
bulan Juni, itu bulan Juni atau Juli, Juli, dulu Jokowi menandatangani, contoh saja bagaimana oligarki. Juli dia tanda tangani Rempang, kerjasama Cina tentang Rempang di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping. Agustus, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus enak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Airlangga Hartarto Agustus menyatakan menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN, maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya, NJOP-nya tidak. Ini semua sudah di. Jadi jangan sampai Mbak Ibu merasa punya warisan ke anak Ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita inikan. Nah, itulah coba bayangkan. Ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu ada 5 provinsi, ada satu tapi nggak bisa saya sebutkan supaya nanti dianggap provokasi lagi. Yang tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang, tinggal menunggu diusir. Jadi kalau Fufu-Fafa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang harus kita harus ingat semua. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya menyatakan Pak Deddy Storus, terima kasih. Kami tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Oke. Saya pikir bukan saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan.